Hanya pertanyaan. Jawab pertanyaan. Jadi bukan statement langsung, padahal ini sangat berbalik arah dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka. Waktu itu siapa yang mengumumkan? Pak Kapolda, Pak Irjen Asep sendiri yang mengumumkan. Ini kemarin tidak, bahkan Kabid Humas pun yang janji memberikan surprise, diam, tidak melakukan pembicaraan, tidak melakukan sepatah kata pun. Yang mengucapkan adalah Direskrim Pak Iman Imanuddin. Dan itu menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan. Sayang rekannya nggak ada di sini. Kalau ada saya tunjuk orangnya, ya, karena saya bisa mendengarkan itu suara siapa, ya. Jadi dia tanya, bagaimana P21-nya Roy Suryo? Baru di situ di ujung acara itu Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin itu kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dia tuh menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan soal adanya pra peradilan. Yang kedua menjawab pertanyaan soal ini. Dan yang ketiga menjawab soal ada kasus penganiayaan. Itu. Dan jawaban ini hanya 57 detik. Sama sekali tidak ada kata-kata lengkap. Apalagi P21. Jadi nggak ada teman-teman semua. Artinya harusnya kalau P21 ada diumumkan jam pertama dengan nomor yang tadi sudah disampaikan Mas Gafur Sangaji, dengan kemudian yang disampaikan Pak Azam dan Pak Samsir, ya, detail pengumumannya. Bukan hanya seperti itu, tapi teman-teman sekalian, saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti juga akan diteruskan oleh para pejuang yang lain. Di sini ada Bu Kurnia Triuryani, ada juga Mas Rustam Effendi, ya, Pak Rizal Fadila masih di Bandung. Tapi kemudian besok insya Allah akan juga melaksanakan seperti yang kami lakukan, yaitu wajib lapor. Yang pertama, ya, saya ingin menegaskan bahwa apakah jawaban kemarin, ya, apakah statement pers yang dilakukan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Iman Imanuddin, itu adalah jawaban dari perkataan surprise gitu, ya. Itu sama sekali bukan surprise, ya. Itu door prize namanya, ya. Jadi ngaco banget, ya. Karena apa? Karena itu tidak surprise dan tidak ada detailnya apa yang disampaikan. Kami memang menghormati. Jadi kami tidak langsung nggak percaya gitu, bukan. Tapi kami menghormati, tapi itu nggak ada detailnya sama sekali. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kosinuddin, Ustadz, bahwa kayaknya ini didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo tuh Raja Jawa palsu tuh gebrak meja, gitu. Padahal dibantah juga oleh yang lain, gua nggak mungkin gebrak meja, sudah sana kelahi sendiri sana, ya, gitu. Ada yang bilang gebrak, ada yang bilang enggak, ya kan, gitu. Nah, kelahi sendiri sana. Nah, yang menarik adalah begini, teman-teman semua. Jadi di sini kemarin muncul istilah yang sebenarnya istilah itu bukan istilah yang baru bagi teman-teman para kuasa hukum yang mereka mengerti, ya. Tapi ini saya ingin sampaikan juga pengetahuan kepada semuanya karena ini juga ada referensi ini di WA grup kami, di WA grup TAK, ya, bahwa urutan-urutan dari P21 itu apa, ya, dan itu berdasarkan apa. Jadi jangan sampai seperti termul-termul orang bilang P21. Ngerti nggak artinya P21? Nggak ngerti mereka sebenarnya. Banyak asal teriak. frekuensi. Ayo P21 frekuensi apa gitu. Karena sebenarnya itu sesuai dengan keputusan, saya baca supaya tidak salah, ya. Gitu. Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 518 /A/J/A 11 tahun 2001. Jadi ada urutan P itu, ya. Mulai dari P1 sampai dengan P53. Dan P21 itu diawali dengan P18 dulu. P18 dulu itu adalah untuk memberikan berkas, ya, gitu. Jadi hasil penyelidikan belum lengkap, itu P18. P19 itu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P20 itu ada pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis. Baru P21. P21 itu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jadi ini bukan hanya satu sendiri aja, ada urutan, urutan dari itu untuk menjadi P21. Dan kemarin, teman-teman semua, saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini
sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak, kalimat ini ada, dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik. Ya, mungkin suaranya terlalu kecil, tapi kalau di mikrofon yang sini, insya Allah suaranya terdengar. Ya, ini suaranya Kombes Iman Imanuddin. Kolin itunya. Sudah full. Ada pertanyaan, dan ini gini. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa sudah saya speaker, memang kecil. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Udah segitu. Cuman itu. Jadi untuk memberikan gambaran ya teman-teman semua, statement 57 detik tadi, kalau ada yang kurang jelas, nanti kalau ada yang mau filenya, saya kirim file audionya. Kalau mau, silakan saya beri ke saya. Kemarin itu adalah sebuah konferensi pers atas kasus yang lain. Jadi kasus penganiayaan seseorang, dan kemudian ada kasus adanya hasil pra-peradilan. Dan ada penggelaran barang bukti untuk kasus yang lain. Sekali lagi, kasus yang lain kemarin. Jadi makanya Kabid Humas itu hanya pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Jadi bukan statement langsung, padahal ini sangat berbalik arah dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka. Waktu itu siapa yang mengumumkan? Pak Kapolda, Pak Irjen Asep sendiri yang mengumumkan. Ini kemarin tidak, bahkan Kabid Humas pun yang janji memberikan surprise, diam, tidak melakukan tidak melakukan sepatah kata pun. Yang mengucapkan adalah Direskrim Pak Iman Imanuddin. Dan itu menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan. Sayang, rekannya nggak ada di sini. Kalau ada saya tunjuk orangnya, ya, karena saya bisa mendengarkan itu suara siapa. Ya, jadi dia tanya, bagaimana P21-nya Roy Suryo? Baru di situ di ujung acara itu Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin itu kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dia itu menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan soal adanya pra-peradilan, yang kedua menjawab pertanyaan soal ini, dan yang ketiga menjawab soal ada kasus penganiayaan. Itu. Dan jawaban ini hanya 57 detik. Sama sekali tidak ada kata-kata lengkap, apalagi P21. Jadi nggak ada teman-teman semua. Artinya harusnya kalau P21 ada diumumkan jam pertama dengan nomor yang tadi sudah disampaikan Mas Gafur Sangaji, dengan kemudian yang disampaikan Pak Azam dan Pak Samsir, ya, detail pengumumannya, bukan hanya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin menghimbau. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus, Mas, itu kita lakukan aja, kita lakukan ini minta korek. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, wah, meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Selanjutnya Bu Kurnia.